Verdi Sambo mengajukan eksepsi dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kuasa hukum Verdi Sambo menilai dakwaan disusun secara tidak lengkap. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Diduga nekat menerobos perlintasan, sebuah mobil pickup di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertabrak kereta hingga terseret ratusan meter dan terbakar. Pengemudi mobil selamat dari maut, namun kabur meninggalkan mobilnya yang terbakar di lokasi. Jadi saat itu kereta api. Video amatir merekam insiden terbakarnya mobil pick-up usai tertabrak kereta Logawa jurusan Purwokerto Jember di perlintasan Desa Nguling, Kabupaten Pasuruan. Akibatnya mobil sempat terseret hingga 300 meter dan baru berhenti di tengah jembatan. Kuatnya benturan membuat mobil terbakar hingga menyambar ke lokomotif kereta. Kecelakaan berawal saat pick-up mengangkut kayu bekas melintas dari arah utara ke selatan. Di lokasi diduga sopir nekat menerobos perlintasan saat palang pintu sudah tertutup, kecelakaan pun tak bisa dihindari. Sang sopir berhasil selamat setelah meloncat keluar dan langsung melarikan diri. Warga dan petugas bergotong royong berupaya mengevakuasi bangkai mobil yang berada di tengah jembatan. Udah ada palang pintu atau gimana? Ada. Terlambat atau gimana kok? Mungkin dia nerobos mungkin. Sempat terseret tapi terbakar ya tadi? Iya, karena bensin itu. Korban sendiri gimana? Lari? Korban lari, mobilnya ditinggal. Itu posisi mau pulang apa? Mau pulang ya. Jalur kereta kembali normal setelah bangkai kendaraan berhasil dievakuasi dari tengah jembatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Seorang bocah berusia 8 tahun tewas terjebak kobaran api saat kebakaran rumahnya di Tarakan, Kalimantan Utara. Sang ayah yang berusaha menolong korban luka bakar. Jenazah RZ akhirnya berhasil dievakuasi petugas damkar dan warga. Bocah berusia 8 tahun ini ditemukan tewas di dalam kamarnya. Korban tewas terbakar diduga terjebak saat api melalap rumahnya di Jalan Kueni, Kelurahan Kampung 4, Tarakan, Kalimantan Utara. Sang ayah sudah berusaha menolongnya, namun api sudah berkobar semakin membesar hingga sang ayah menderita luka bakar serius. Kami setiba di lokasi, api sudah dipadamkan oleh masyarakat setempat dan kami melaksanakan pembahasan sisa-sisa titik api yang masih menyala. Namun kami dalam melaksanakan tugas ini menerima laporan adanya korban yang terjebak di dalam salah satu ruangan. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Api diduga berasal dari kamar korban namun belum diketahui penyebabnya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Setelah 6 hari pencarian, tim SAR mengevakuasi jasad seorang siswi SMP yang hanyut saat kegiatan latihan dasar kepemimpinan di Curug Kembar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban terseret lebih dari 1 kilometer dari lokasi kejadian. Andini, siswi SMP yang menjadi korban hanyut dalam latihan dasar kepemimpinan di Bogor, Jawa Barat, akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan di aliran sungai belakang desa Batu Layang. Korban sebelumnya terseret arus dan tenggelam saat mengikuti LDKS di Curug Kembar, Kecamatan Cisarua. Gadis berusia 13 tahun tersebut tewas setelah terseret lebih dari 1 kilometer dari lokasi kejadian.
Jasad korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk divisum. Sudah menemukan jenazah almarhumah Andini. Sudah dipastikan Pak ya? Sudah dipastikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Ciawi. Ditemukannya di mana Pak? Ditemukannya di belakang Balai Desa Batulayang. Dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi ya masih utuh. Sebelumnya sejumlah peserta LDKS terpisah dari pembina yang mengawal rombongan. 4 siswa termasuk Andini hanyut terseret derasnya aliran curug. Andini merupakan korban terakhir yang ditemukan. 3 rekan korban telah dimakamkan keluarga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Sementara itu, kedatangan jasad siswi SMP yang terseret arus di Curug Kembar disambut dengan isak tangis keluarga di rumah duka di Depok, Jawa Barat. Sang nenek tak henti menangis dan memeluk peti jenazah korban, tak rela dengan kepergian cucunya. Sang nenek tak kuasa menahan tangis melihat jasad cucu gadisnya terbujur kaku dalam peti di rumah duka Kampung Areman, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Nenek korban tak henti memeluk peti jenazah, tak rela dengan kepergian sang cucu. Setelah 6 hari pencarian, jenazah Andini, siswi salah satu SMP di Depok yang terseret arus saat mengikuti latihan dasar kepemimpinan di Curug Kembar Bogor berhasil ditemukan. Gadis 13 tahun tersebut menjadi korban terakhir yang ditemukan setelah sebelumnya 3 rekan korban ditemukan tewas terseret derasnya arus curug. Jadi dari anak sendiri sudah bilang, ayah, aku mau LDKS, begitu. Dia bilang, ya sudah LDKS. Saya cuma melihat sekilas saja itu SMS-nya. Ini lagi ujian, karena saya telepon, nggak mau diganggu dulu. Kalau habis ujian biasanya emang dia pusing ya. Sebelum kejadian, korban dan para siswa lainnya diminta berbaris menuju air terjun usai makan dan melakukan sholat. Perjalanan menuju air terjun berjarak cukup jauh dengan kondisi licin dan berbatu. Setelah 20 menit berada di curug, hujan melanda lokasi sehingga para siswa diminta kembali ke area perkemahan. Derasnya hujan membuat para siswa terjebak di bebatuan. Sejumlah peserta LDKS terpisah dari pembina yang mengawal rombongan. 4 siswa, termasuk Andini, hanyut terseret derasnya aliran curug. Andini tadi ditemukan oleh tim di lokasi sekitar jam 10.30, kemudian dibawa ke RSUD Ciawi untuk dilakukan visum luar. Selanjutnya setelah selesai, jenazah diserah terimakan kepada pihak keluarganya. Jenazah para korban dimakamkan keluarga. Sebaiknya mempertimbangkan kondisi cuaca saat hendak melakukan kegiatan di area air terjun. Dari Jawa Barat, Iyung Rizky dan Cahyat Supriyatna melaporkan. Lupa mencabut kunci usai memanaskan mesin, sebuah motor yang terparkir di gang sempit di Sawah Besar, Jakarta Pusat, raib digasak pencuri. Pelaku dengan santainya membawa kabur motor korban. Berboncengan motor, 2 pelaku curanmor berhenti di bahu jalan mengincar sebuah motor di sebuah gang sempit Jalan Gunung Sahari 11, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu pelaku turun dari motor beraksi masuk ke dalam gang, sementara pelaku lainnya menunggu di motor. Kurang dari 1 menit, pelaku keluar membawa kabur motor incarannya. Memanfaatkan kunci sepeda motor yang masih menyantel usai korban memanaskan mesin, memudahkan pelaku saat beraksi. Korban baru menyadari sepeda motornya hilang saat akan berangkat ke tempat kerja. Saya panasin motornya di sini. Setelah itu, saya lupa ambil kuncinya. Kunci nggak gantung, tapi saya langsung naik ke atas ini. Itu memang bisa begitu kalau manasin juga Tiap hari begitu selalu manasin. Saya tinggal. Nanti apa gitu. Ini mungkin saya lupa kali ya. Mungkin saya lupa, ya udah saya tinggal. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan pencurian ke Polsek Sawah Besar. Waspadalah terhadap pencurian, pastikan kendaraan dalam kondisi terkunci.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pasangan sejoli terekam CCTV mencuri handphone milik karyawan warung makan di Medan, Sumatera Utara. Pelaku berpura-pura memesan makanan untuk mengalihkan perhatian korban. Modus membeli makanan, pasangan sejoli berboncengan motor berupaya mencuri handphone milik karyawan warung makan di Jalan Darussalam, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berpura-pura memesan satu makanan. Memanfaatkan kondisi korban menyiapkan makan, pelaku kembali memesan 2 makanan dan mengambil handphone milik korban yang berada di etalase. Kejadian tersebut sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Sadar handphonenya dicuri, korban langsung melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Sunggal. Si ibu masak nggak kelamaan dia udah mengambil HP, nggak lama dia naik ke kereta, dia bilang gini, bentar ya kak. Terus saya sadar pas HP nggak ada lagi di atas teling. Terus keretanya langsung maju ke depan, saya teriak. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa pencurian yang dilakukan 2 sejoli. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Sebuah truk menabrak pohon di Jalan Lintas Sumatera, Desa Asam Jawa, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sang supir melarikan diri usai kejadian. Sebuah truk menabrak pohon di Jalan Lintas Sumatera, Desa Asam Jawa, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kerasnya benturan membuat pohon yang berada di depan kantor tersebut tumbang dan menimpa bagian depan truk hingga rusak parah. Sebelumnya truk tanpa muatan tersebut melaju dari arah Cikampak menuju Kota Pinang. Sang sopir selamat, namun kabur meninggalkan lokasi usai kejadian. Diduga sang supir mengantuk hingga tak dapat mengendalikan truk dan menabrak pohon. Tiba-tiba terdengar suara macam laka lantas gitu, buak gitu. Jadi kami terkejut. Lalu kami berhamburan dari kantor melihat rupanya ada kecelakaan. Itu mobil tronton melanggar pohon mahoni. Pas depan kantor ini kejadiannya bang? Pas di depan kantor Desa Asam Jawa. Baru kami datangi, kami lihat supirnya tidak apa-apa, langsung berdiri, kami kasih minum. Usai peristiwa tersebut, warga mengangkut pohon yang tumbang agar tak menghalangi kendaraan yang melintas. Berhati-hatilah saat berkendara. Jika mengantuk, sebaiknya beristirahat untuk menghindari kecelakaan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Seorang siswa SMP di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru. Akibatnya korban terluka lebam di bagian dada. Seorang pelajar laki-laki kelas 2 SMP terluka lebam di bagian dadanya akibat menerima hukuman fisik dari seorang guru di sekolahnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Remaja 13 tahun tersebut dianiaya H, pelaku, karena kesal korban ingin segera pulang usai menunaikan sholat asar di masjid sekolah. Peristiwa tersebut telah dilaporkan orang tua korban kepada polisi. Korban juga telah menjalani visum di RSUD Maros. Saya sebagai ibu tidak bisa terima, Pak, anak saya diperlakukan seperti ini. Kalau mendidik kan ada cara-cara yang baik, diberikan sanksi yang mendidik anak-anak. Ini saya rasa perilakunya yang dilakukan itu tidak sepadan dengan sanksi yang diberikan oleh Ustaz. Pihak sekolah belum memberikan tanggapan atas peristiwa tersebut. Penganiayaan tersebut merupakan yang ketiga kalinya terhadap korban. Karena kebetulan sudah yang ketiga kalinya. Waktu pertama, kedua tidak dilaporkan. Ternyata ketiga kalinya terulang kembali. Makanya orang tuanya melaporkan. Kasus tersebut dalam penanganan polisi. Tenaga pendidik tidak seharusnya menerapkan hukuman fisik di sekolah. Hukuman fisik dinilai tidak efektif dan dapat mengganggu proses pembelajaran anak. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan.
Polisi menggerebek lokasi peredaran narkoba di Kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Jakarta Barat. 4 terduga pengedar dan puluhan alat hisap sabu diamankan. Aparat kepolisian sektor Palmerah menggerebek Kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Jakarta Barat yang digunakan menjadi lokasi peredaran narkoba. Selain memeriksa warga, polisi juga menggeledah gubuk yang digunakan para pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu untuk bertransaksi. Sejumlah alat hisap bekas, plastik bekas pembungkus sabu serta puluhan korek api ditemukan di lokasi. Polisi juga mengamankan uang senilai 1,4 juta rupiah, handphone serta kartu ATM dalam razia ini. Petugas juga membongkar dan membakar puing-puing gubuk. 4 orang terduga pengedar dan pengguna narkoba diamankan. Hari ini kita sudah amankan 4 orang diduga ya pengguna. Kemudian juga kita sudah amankan sekitar 4 buah handphone, 30 bong, kemudian sekitar 500 pieces korek api, kemudian juga uang sekitar 1,4 dan beberapa kartu ATM. Karena sarang-sarang atau tempat-tempat yang dijadikan pengguna itu masih ada, jadi kami bakar, kami bumi hanguskan dan kami hancurkan betul. Guna kepentingan penyelidikan, polisi membawa ke-4 orang terduga pengedar dan pengguna serta barang bukti ke Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Keluarga mendiang Brigadir Yosua meyakini Ferdi Sambo menjadi otak tewasnya korban. Melalui media massa, keluarga mengikuti jalannya sidang perdana mantan Kadif Propam Mabes Polri tersebut. Udah di pintu gua nih, Bang. Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, orang tua mendiang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, menyaksikan sidang perdana Ferdi Sambo dan 4 terdakwa lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui televisi, keduanya mengikuti secara lengkap pembacaan dakwaan. Keluarga meyakini Ferdi Sambo terlibat langsung membunuh Brigadir Yosua, menghilangkan barang bukti, bahkan menjadi otak pembunuhan. Melalui pembacaan dakwaan mulai terkuak fakta-fakta baru Ferdi Sambo ikut membunuh mantan ajudannya tersebut. Keterangan saksi yang juga tersangka lainnya juga akan mengungkap fakta lainnya atas pembunuhan berencana anaknya. Membuktikan bahwa biar jelas sudah jelas meninggal anak kita itu ditembak kepala dan pergelangan tangan sebelah kiri. Artinya sudah terlihat kebenaran di situ, Pak? Ini baru terlihatlah sebagian kebenaran. Nanti kita sabar sampai akhir daripada sidang ini. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Polri menetapkan 5 tersangka yakni Ferdi Sambo dan istri, 2 ajudannya, serta seorang sopir istri Ferdi Sambo. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pembacaan dakwaan dalam sidang perdana Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan keinginan keluarga korban. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengajukan nota keberatan karena hanya mendengar keterangan 1 saksi. Ferdi Sambo dan 4 terdakwa lainnya menjalani sidang perdana kasus dugaan pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang perdana, pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang juga dihadiri ormas kedaerahan yang mendukung keluarga mendiang Brigadir Yosua. Nah, sebenarnya surat dakwaan ini juga sudah viral ya. Kenapa saya bilang viral? Karena saya pun diberikan oleh rekan saya itu kalau nggak salah 97 halaman. Nah tadi waktu saya masuk itu sampai dengan halaman 5 saya cocokkan memang pas huruf-huruf maupun kalimat-kalimat ya dan kata-kata yang dibacakan oleh rekan-rekan JPU di dalam dengan surat dakwaan yang beredar. Nah kalau untuk saat ini sebenarnya lebih kita pantau saja apakah seluruh isi surat dakwaan itu objektif. Konstruksi pasal pada dakwaan Ferdi Sambo disusun secara tidak lengkap dan tidak cermat karena hanya mendengarkan keterangan 1 orang saksi. Untuk itu, tim pengacara Ferdi Sambo akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Kami juga menyoroti tuduhan-tuduhan serius kepada Ferdi Sambo yang hanya didukung oleh 1 keterangan saksi. Jadi 1 keterangan saksi saja. Jadi yang kita lihat itu dari keterangan saksi Barada E. Nanti selanjutnya disampaikan oleh Bang Rasa Malai.
Ferdi Sambo didakwa 2 perkara yakni pasal pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan. Pada dakwaan primernya, JPU menyebut Ferdi Sambo telah memerintahkan ajudannya Barada Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua. Sambo awalnya disebut meminta Bribka Riki Rizal yang melakukan penembakan namun ditolak dengan alasan tak kuat mental. Richard menembak Yosua 3 hingga 4 kali. Untuk memastikan korban telah tewas, Ferdi Sambo kemudian melepaskan tembakan terakhir ke arah kepala belakang Brigadir Yosua. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menggelar sidang perdana 4 terdakwa lainnya termasuk Putri Chandrawati. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Jaksa penuntut umum mendakwa Putri Chandrawati terlibat pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dakwaan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut langsung dijawab kuasa hukum Putri Chandrawati. Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Perbuatan tersebut dilakukan bersama suaminya Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Melalui kuasa hukumnya, Putri langsung menyampaikan nota keberatan. Berdasarkan BAP tersebut, saya dapat terlihat jelas alasan saksi Kuat Ma'ruf bertengkar dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi keributan pada tanggal 7 Juli 2022 tidak lain dan tidak bukan adalah karena perilaku mencurigakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengendap-endap turun dari tangga kemudian ditemukan saksi terdakwa Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Rangkaian peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua terjadi 8 Juli lalu di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Tim liputan melaporkan. Akibat menuntut cerai, seorang istri terluka bakar hingga 80%. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap.